rakyat yang menderita, rakyat yang baik, telah dianiaya oleh para elit yang korup. Itulah populisme. Itu dia Bang, makanya kenapa kebijakan-kebijakan yang pro rakyat ini khususnya di Indonesia ya kok agak sulit gitu untuk diterapkan gitu loh. Mereka tuh nggak sempet mikirin kayak gini. Mikirin besok makan apa kan? Ya, jadi dapat bansos itu udah anugerah yang luar biasa ibaratnya gitu. Dan itu yang dimanfaatkan gitu. Salam kritis. Teman-teman, Pak Prabowo semakin menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat kecil nih. Mulai dari perkara pagar laut, beliau langsung turun. Terus makan siang gratis, pasti teman-teman udah lihat kan videonya di mana Pak Prabowo sidak langsung nih ke sekolah-sekolah dan memastikan kalau anak-anak di sekolah dasar ini mendapatkan makan gratis. Dan yang baru-baru banget nih, perkara gas LPG. Bahkan Pak Prabowo bilang, kalau menyusahkan rakyat itu bukan kebijakan saya. Ini beneran Pak Prabowo ini pro ke rakyat atau hanya kebijakan populis aja nih? Pengen tahu apa itu kebijakan populis? Yuk kita bahas selengkapnya. Halo Bang Yudi. Halo, Dita. Sehat? Sehat? Harus sehat terus pokoknya. Biar tetap kritis. Iya dong. Gimana Bang kebijakan Pak Prabowo yang baru-baru banget nih? Indonesia gitu ya, atau dunia itu sebenarnya sedang menghadapi kebangkitan para pemimpin yang populis. Ini dunia dulu lah. Dunia ya. Nah, Semua dunia ya, ini perlu dicatat. bukan semua dunia, Semua negara. berbagai negara lah. Berbagai berbagai negara. belahan dunia gitu. Okay. Kebangkitan pemimpin populis di 2 dekade belakangan ini gitu. Nah, kalau di Indonesia itu para akademisi itu ngelihatnya di 2014. Jadi waktu itu pertarungan Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini dianggap pertarungan 2 pemimpin populis di Indonesia gitu. Pak Prabowo itu dianggap populis klasik, Pak Jokowi itu populis moderat. Oke. Nah, tapi apa itu populis? Apa itu populis? Ya kan? Apa itu populis? Ini belum Bagus kita apa enggak? Belum gitu. kita bahas populis, adalah udah masuk lagi 2 tipe populis, moderat sama klasik. PR-nya banyak ini. Ya udah, populis aja gitu kan. Bagus apa enggak sih sebenarnya populis itu gitu kan. Kalau secara kasat mata deh gimana? Kalau secara kasat mata sih bagus ya, karena kan mendukung rakyat kecil, terus beliau kebijakan-kebijakan yang diambil tuh benar-benar menunjukkan kalau itu semua kebijakan tuh diambil berdasarkan kepentingan rakyat. Memang seperti itu yang kita cita-citakan dulu. Kita pengen punya pemimpin ya yang pro rakyat dong, bukan yang mementingkan kepentingan elit. Gitu. Oke, nah ini udah masuk nih ciri-ciri populisnya. Jadi ada beda nggak sebenarnya sih antara populisme dengan pro rakyat kecil? Itu sebenarnya ada bedanya loh. Oh, apa tuh bedanya? Kalau populis ini dia kan satu pendekatan atau bahkan ada yang mengatakan ideologi politik gitu ya, yang dia mencoba mendekati rakyat kecil, gitu kan, untuk mendapatkan dukungan politik sebenarnya. Dan dia dengan cara-cara membenturkan rakyat dan elit atau rakyat dan politik yang udah mapan. Tujuannya sebenarnya apa? Menarik dukungan politik. Dia membuat dikotomi, rakyat yang menderita, rakyat yang baik, telah dianiaya oleh para elit yang korup. Itulah populisme. Dia memanfaatkan ini rakyat, dukungan rakyat untuk kepentingan politik dia. Udah pasti retorika-retorikanya, program-programnya itu berbasis ke rakyat kecil, rakyat banyak gitu. Tapi tadi kan kayak apa bedanya gitu antara yang benar-benar pro rakyat gitu kan? Iya. Nah, bedanya kalau yang benar-benar pro rakyat itu kebijakannya itu benar-benar terukur, benar-benar berdasarkan kajian, benar-benar untuk menyelesaikan masalah dalam jangka panjang. Jadi bukan untuk sekedar narik dukungan politik sesaat. Gitu. Jadi kebijakannya memang menyentuh rakyat tapi tujuannya itu untuk jangka panjang. Kalau yang populisme tadi itu ke rakyat tapi sebenarnya untuk dukungan politik jangka pendek aja. Untuk membuat citra supaya dia baik kali gitu ya untuk awalnya. Supaya dia dianggap pro rakyat, supaya dia dianggap peduli rakyat gitu. Tapi sebenarnya nggak nyelesain masalah. Nah itu, jadi sifatnya sementara aja. Nah tapi ini sulit Bang mengenalinya kan. Gimana coba? Secara kulit luarnya baik kan, tidak menyulitkan rakyat, benar-benar mendukung rakyat banget, apapun kepentingan rakyat itu dilakukan lah. Tapi kan kita nggak pernah tahu niat di baliknya itu, mencirikannya itu ada cara yang lebih mudah nggak? Kayak misalkan
yang tadi kalau abang bilang kan kalau kebijakan yang benar-benar pro rakyat itu terukur berdasarkan kajian, misalkan dia bikin program tuh benar-benar dikaji dulu dan kesejahteraannya itu jangka panjang. Nah itu secara lebih mudahnya gitu ada nggak sih untuk mencirikan kalau ini populis sebenarnya gitu? Ya simpel aja, misalnya kayak bagi-bagi bansos tanpa jelas. Tanpa jelas nih gimana? Siapa yang berhak menerima, yang benar-benar berhak, gitu. Orang yang sampai seharusnya nggak layak nerima pun dikasih. Gitu ibaratnya gitu, itu kan ngeluarin APBN, ya nggak, ya kan? Dan orang ini seharusnya nggak nerima, tapi dengan dia dapat, dia kan akan dapat ngasih dukungan untuk politik. Oke, jadi dia harus diukur betul nih yang menerima ini benar-benar butuh nggak sih, yang dalam jangka pendek ini, atau sebenarnya orang-orang nggak butuh pun dapat, gitu. Nah, kalau yang populis itu nggak peduli dia, penting dia menyentuh ke rakyat, entah ini bener yang nerima ini berhak atau enggak, yang penting dia ngasih. Kalau dia udah ngasih, dia akan dapat dukungan politik. Iya, dapat feedback dong, mau nggak mau. Apalagi dan orang Indonesia simpati gitu. Masalahnya kan itu pakai APBN, gitu kan? Seharusnya ini APBN bisa digunakan ke yang lain gitu segala macam, tapi akhirnya dibuang ke ini untuk program-program populisme ini gitu. Oke, terus kalau misalkan kita lihat lebih dalam, kira-kira kebijakan yang memang benar-benar pro rakyat itu yang kayak gimana berarti, yang terukur, yang jangka panjang dan memang benar-benar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara sustain lah gitu kita bisa bilang. Ya pastinya kita hidup itu kan mencari kesejahteraan gitu kan, lapangan kerja mudah, harga bahan pokok itu murah, akses ke pendidikan, ke kesehatan itu semuanya mudah dan murah. Kan itu tuh yang diinginkan rakyat gitu, rakyat bisa sekolah, berarti gitu kan, tanpa pandang bulu bisa sekolah. Jadi yang diinginkan oleh manusia apa sih sebenarnya? Ya kan? Ya tumbuh, sekolah, terus cari pekerjaan, ya segala macam ya untuk hidup gitu kan, jangka panjang gitu. Kalau kayak tadi misalnya apa bansos atau ini yang sifatnya kan sementara doang gitu ibaratnya. Dan kadang pun orang yang nggak butuh pun gitu dapat. Gitu. Benar juga sih, karena makan siang gratis nggak semua orang yang ada di sekolah itu nggak mampu untuk makan siang kan sebenarnya. Nah itu ditanya ngomong, kalau saya belum kaji nih, bener nggak? Kalau memang kayak gitu berarti itu program populis bisa kita katakan. Kalau memang bener nggak peduli ya, maksudnya orang yang mampu pun dapat juga akhirnya gitu misalnya. Itu program populis, bukan program pro rakyat kecil. Oh gitu. Berarti memang kalau beneran yang pro rakyat itu dia benar-benar terukur ya, kayak misalkan kalau mau dapat bansos berarti pendapatannya itu hanya sekian per bulan. Ya memang dia nggak mampu. Ibaratnya nih orang dapat makan bergizi gratis, memang dia nggak mampu makan bergizi gitu. Makanya dikasih gratis gitu. Apa semua yang menerima ini benar-benar orang nggak mampu makan bergizi, atau jangan-jangan makanan dia lebih bergizi daripada yang dikasih. Misalnya gitu kan? Sometimes bisa terjadi itu kayak gitu. Iya, itu harus dicek. Berarti memang kalau populis itu dia nggak pandang bulu intinya ya. Mau apapun, intinya kebijakannya itu terukur mungkin, tapi tidak serigid itu dan tidak serinci itu, tidak sedetail itu lah. Ya udah kita bagi-bagi makan siang gratis, siapapun boleh makan siang, gitu kan? Bukan berarti oke, saya bagi-bagi makan gratis karena memang ada sekolah dasar yang memang benar-benar membutuhkan. Karena Anda memang nggak mampu makan gratis. Dan nggak mampu makan bergizi. Makan bergizi, sorry. Makan bergizi, makanya dikasih gratis, gitu ya kan? Oke. Kalau misalkan tadi Bang Yudi sempat singgung ada harga bahan pokok, terus kesejahteraan rakyat kayak misalkan akses ke pendidikan, akses kesehatan. Kalau misalkan kita mau bilang anggaplah harga bahan pokok, akses pendidikan, dan akses ke kesehatan ini menjadi salah satu program yang bisa dibilang pro rakyat. Harusnya kayak gimana perwujudan programnya ini? Ya kalau programnya kayak gini kan bisa jadi nggak langsung kelihatan dia. Ya program kayak misalnya mau bikin program pendidikan nih gratis gitu, itu kan prosesnya lama gitu, nggak langsung kegiatan, nggak langsung kelihatan, nggak langsung kelihatan, wah ini langsung dapat gitu loh, rakyat kecil bisa, kan nggak gitu, jadi panjang. Nah itu butuh kajian kan pastinya. Ya butuh kajian. Gimana supaya sekolah kita ini anak-anak bisa sekolah semua nih, bisa gratis. Gimana masyarakat yang sakit nih ke rumah sakit mudah dapat pelayanan yang bagus segala macam gitu. Kan banyak sumber-sumbernya, sumber daya kekayaan alam kita sekarang dikuasai sama berapa persen orang cuman. Ya kan, cuman ada yang bilang cuma 1%, ada yang bilang 0,2% gitu. Padahal di Undang-Undang Dasar 45 bumi, air, sumber daya alam itu semuanya untuk rakyat kan dikelola oleh negara gitu kan. Sekarang enggak gitu. Kalau memang pemimpin ini bukan pemimpin populis gitu ya, yang benar-benar pro rakyat kecil, kejar tuh kekayaan alam. Ya, jangan sampai cuma dinikmati oleh satu orang gitu kan. Karena apa? Kalau kekayaan alam bisa dikelola, bisa ini kan bisa untuk pendidikan, kesehatan, ya segala macam gitu. Buka lapangan kerja banyak gitu. Nah itu jadi enggak, kalau itu bedanya tadi. Yang pro rakyat kecil terkadang kerjanya tuh di atas.
dia sasar nih elit-elit misalnya gitu ya. Ya kan, elit-elit yang korup, elit-elit yang udah ngerampok kekayaan alam kita, dia kejar gitu. Kerjanya kan seolah-olah di atas nih. Iya. Tapi sebenarnya dia pengen untuk ke bawah kan. Iya. Nah, itu yang pro rakyat kecil kayak gitu. Kalau yang populis nggak, dia mainnya di bawah aja nih, supaya kelihatan, supaya dapat dukungan Iya, politik gitu. betul. Nah, Pak Prabowo kita lihat, apa mainnya cuma di bawah doang, untuk bagi-bagi bansos atau makan bergizi, atau memang kejar yang di atas juga. Kalau Pak Prabowo ngejar yang di atas juga untuk supaya kekayaan alam ini dinikmati oleh masyarakat, berarti beliau bukan pemimpin populis, berarti memang pro rakyat kecil. Betul sih. Tapi kan yang kerja di atas tadi yang Bang Yudi bilang susah untuk dilihatnya. Iya, tapi kan bakal ketahuan nanti. Misalnya, kalau misalnya nih ya, apalah kekayaan alam yang selama ini dinikmati oleh sebagian besar pengusaha, oligarki, sekarang kan bisa diumumkan. Kita udah ambil alih ya. Sekarang kita hasil dari sini bisa kita gunakan untuk subsidi apa, misalnya ada kesehatan, pendidikan, kan bisa. Tapi kerja dia itu kan nggak kelihatan. Kalau makan bergizi, bantuan sosial itu kan langsung kelihatan tuh kerjanya. Iya. Nah, kalau ini kerjanya nggak kelihatan, nanti hasilnya baru kelihatan gitu. Nah, itu beneran pro rakyat kecil kalau memang benar kayak gitu. Tapi Bang, sejauh ini yang tadi Bang Yudi sebutin, kayak misalkan kita buat akses ke kesehatan itu gimana caranya supaya gampang, terus akses pendidikan gimana supaya pendidikan gratis bisa dinikmati oleh semua orang. Kayaknya kok kebijakan-kebijakan yang kayak gitu tuh sulit gitu loh Bang, diterapkan di Indonesia. Kayak misalkan kita lihat aja akses pendidikan memang sudah gratis kan ya. Memang sekolah itu udah gratis, dan bahkan banyak kalau aku nggak salah ya di beberapa murid di Jakarta itu dia udah dapet tuh KJP namanya. Itu bantuan kayak gitu, tapi khusus dari Pemprov DKI ya, untuk murid-murid yang memang diidentifikasi nggak mampu gitu ya kan. Tapi tetap ada aja gitu yang nggak sekolah. Nah, itu yang harus dilihat kan sebenarnya kan. Benar nggak sih? Jangan-jangan misalnya gini, sekolah itu gratis, tapi ada biaya-biaya yang lain nih yang harus dia tanggung. Entah buku, entah apa segala macam gitu ya. Kita nggak tahu. Nah, itu kan yang harus dilihat. Gimana cara ini rakyat Indonesia sekolah semuanya gitu ibaratnya kan. Nggak boleh ada yang nggak sekolah, nggak boleh ada yang masih kecil tuh udah di jalanan ya. Itu segala macam. Nah, itu dia Bang, makanya kenapa kebijakan-kebijakan yang pro rakyat ini khususnya di Indonesia ya kok agak sulit gitu untuk diterapkan gitu. Ya, itu makanya kenapa pemimpin populis itu gampang muncul. Karena itu tadi, kan dia ada dikotomi antara rakyat yang baik melawan elit yang korup. Itu retorika yang dibangun gitu. Kita pro rakyat, kita mau melawan para koruptor, kita mau membasmi korupsi. Tapi begitu jadi, nggak dibasmi itu korupsi. Elit yang korupnya masih ada tuh gitu. Nah, itulah ciri-ciri pemimpin populis gitu. Jadi dia retorika membenturkan antara rakyat yang baik, rakyat yang terzolimi dengan elit yang korup, retorikanya itu di depan, tapi begitu jadi nggak dilakukan. Korupsinya masih banyak, elit yang korupnya masih tetap ada, gitu, eksis. Nah, itulah ciri-ciri pemimpin populis. Nah, kita lihat aja Pak Prabowo populis atau pro rakyat kecil. Terus kita nih sebagai rakyat yang katakanlah agak sulit untuk mengidentifikasi hal-hal yang seperti itu gitu. Kayak tadi aja aku hampir terlena gitu ya, kalau nggak ngobrol sama Bang Yudi hari ini kayaknya aku terlena deh untuk mencap bahwa pemerintahan yang sekarang itu ya pro rakyat, karena kebijakan-kebijakan yang diambil itu memang mendukung rakyat. Ternyata itu semua kayak sejenis fata morgana aja kan. Gimana supaya kita nggak terlena gitu loh dengan hal-hal yang seperti itu sebagai rakyat? Ya, untuk kalau rakyat kelas menengah mungkin lebih mudah ya untuk kita pahamkan gitu. Kalau rakyat di bawah nih, maaf ya, misalnya kalau yang benar-benar menengah ke bawah, mereka tuh nggak sempet mikirin kayak gini. Mikirin besok makan apa kan? Ya, jadi dapat bansos itu udah anugerah yang luar biasa ibaratnya gitu. Dan itu yang dimanfaatkan gitu ibaratnya. Nah, makanya kelas-kelas menengah ini harus bersuara, para akademisi harus bersuara gitu. Nah, sekarang kan kita lihat ya, kayak di kasus pagar laut, ya kan? Mulai ada kan tekanan untuk membongkar, mengusut sampai ke akar-akarnya. Mulai ini ada laporan-laporan ke KPK. Nah, itu kelas menengah. Jadi kita memang kalau dari rakyat kecil itu susah kita harapkan untuk bisa menyadari ini. Ini kelas menengah memang kerjaannya untuk menyadarkan. Middle class power lah ya, harus middle class yang bergerak. Jadi intinya kalau kebijakan populis tuh mainnya di bawah lah, di grassroots, di akar rumput gitu ya. Kebijakan itu terlihat
terlihat benar-benar mendukung rakyat gitu. Padahal sejatinya kebijakan yang diambil itu sebenarnya hanya bersifat sementara. Sementara untuk dukungan politik. Iya, untuk menggait dukungan politik lagi, balik lagi ya. Sementara kalau kebijakan yang pro rakyat memang nih sulit untuk diidentifikasinya. Kayak misalkan karena dia memerlukan tadi prosesnya itu agak panjang ya. Ada harus kajian dulu, terus harus dirinci siapa aja nih yang berhak mendapatkan ini, kayak misalkan seperti itu. Dan balik lagi prosesnya tidak mungkin sebentar. Karena Tapi kan bisa kalau mau untuk pembuktian dulu. Ini udah terbuka soalnya jalannya pagar laut. ya. Coba memang bener ya Pak Prabowo pro rakyat kecil ini sampai ke akarnya dicabut. Kalau sampai ke apa namanya? Karena ada hak itunya ya, apa namanya, hak kepemilikannya kan, ada kafling-kafling Ya, gitu kalau terlepas nggak dari itu, ibaratnya ini sekarang kasusnya diusut, ya kan? Tapi ini yang disasar orang-orang kroco-kroconya lah kita bilang. Kadesnya, kepala orang-orang BPN gitu ya. Berani nggak nih Pak Prabowo sampai ke siapa sebenarnya aktor dalangnya? utamanya, dalangnya gitu. Dalang Jadi, di balik ini ya. Nah, untuk membuktikan dulu benar Pak Prabowo bukan populis nih, benar pro rakyat kecil nih. Coba yang ini udah terbuka di jalannya nih, ya kan? Oke. Kita lihat Kita lihat ke depannya. Nah, buat teman-teman nih, jangan lupa tetap terus pantau podcast Titik Kritis biar kalian makin kritis dan makin update dengan isu-isu terbaru. Dan ingat, ada dikit aja perbedaannya antara pemimpin yang populis dan pemimpin yang pro rakyat. Pro rakyat kecil. Ya. Semoga kita nggak terlena Yes. dengan yang sudah terjadi sekarang. Tetap jadi rakyat yang cerdas dan tetap awasi. Ya. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Salam kritis. Salam kritis.